Cerita, suatu ketika ada seorang petani waktu jalan-jalan di kebunnya yang mendekati hutan, tanpa sadar dia masuk ke agak dalam ke dalam hutannya. Nah, terus si petani ini mendengar raungan binatang yang memohon belas kasihan. Dan dia akhirnya waktu deketi, dia kaget karena dari kejauhan ada belang-belang. Wih, harimau ini. Dia langsung menarik diri. Dia mundur pelan-pelan. Tetapi raungan anak harimau si bayi ini begitu melengking, saudara. Dia sebagai seorang petani yang punya anak, punya keluarga, dia ngerasa iba. Kenapa dengan anak harimau ini? Loh, kenapa induknya yang badannya besar itu kok diem aja? Akhirnya dia dengan memberanikan diri, dia mendekati. Ternyata induk harimaunya meninggal. Induk harimau meninggalkan satu ekor yang namanya harimau di situ. Singkat cerita, akhirnya diambillah anak harimau itu. Kemudian sama dia dibawa pulang, dibesarkan sama dia di peternakannya dia. Di peternakan dia dekatkan sama yang namanya kambing yang baru melahirkan. Supaya apa? Harimau ini bisa nyusu sama si kambing. Si kambing awalnya takut, tapi karena rasa iba sebagai seorang ibu, disusui juga itu namanya harimau bayi tadi. Nah, tapi ternyata tanpa sepengetahuan petani ini, ternyata ada anak bayi harimau yang tertinggal, yang jalan sendiri sampai masuk ke hutan yang lebih dalam. Akhirnya ditemukan oleh induk harimau lainnya. Akhirnya diangkat sama harimau yang lainnya, itu dibesarkan sama harimau itu. Sampai akhirnya makin lama bulan demi bulan sampai tahun demi tahun. Singkat cerita, harimau yang ada di peternakan sudah remaja, badannya udah gede, saudara. Kemudian yang saudaranya yang di dalam hutan juga sama, dengan usia yang sama. Nah, suatu ketika harimau yang di hutan itu kehabisan yang namanya makan, rantai makanannya sudah berkurang gara-gara tambang batu bara dan kelapa sawit. Akhirnya masuklah dia ke pemukiman penduduk, masuklah ke peternakan si petani ini, saudara. Dan harimau yang remaja yang dididik sama harimau besar itu juga ikut berburu, saudara. Dan waktu mereka masuk di peternakan itu, yang terjadi adalah semua hewan yang ada di peternakan itu kabur, saudara. Lari tunggang langgang. Termasuk si kambing, lari juga. Dan termasuk harimau yang dibesarkan oleh kambing juga lari, saudara. Pontang-panting, saudara. Singkat cerita, si harimau yang remaja tadi, dia penasaran. Lah, kenapa saudaraku, dia nganggap kayak gitu, atau kawanannya dia, loh kok juga lari? Ketakutan. Tahu dari mana? Kalau harimau itu ketakutan gampang, ekornya turun ke bawah. Penasaran, dikejarlah sama harimau yang dibesarkan oleh harimau beneran. Dikejar, akhirnya ketangkap itu namanya harimau yang dibesarkan sama kambing. Terus ditangkap kemudian gini, "Hei, siapa kamu? Aku tidak pernah lihat kamu. Kamu siapa?" Dia jawab apa? "Kambing." "Aku kambing." "Loh, kenapa kamu lari?" "Ya karena aku kambing, makanya aku lari. Aku takut kamu caplok, aku takut kamu makan." "Ya Pak, aku lari lah, pantes," dia bilang gitu. Terus sama harimau yang dibesarkan oleh harimau, ditampar itu namanya harimau yang dibesarkan oleh kambing. "Pak, kamu itu harimau." "Enggak, aku kambing." Singkat cerita ditarik sama harimau yang dibesarkan oleh harimau beneran, ditarik kemudian dilihatkan itu namanya di air yang ada refleksi gambarnya, bisa ngaca. "Itu lihat kamu, wajahmu, wajahku. Sama kan? Mirip kan? Belangnya sama. Lihat tanganmu," ditunjukkan. Cakarnya ini untuk nangkep mangsa. "Lihat cakarku juga. Kita ini penguasa hutan. Kita ini harimau." Terus harimau yang dibesarkan kambing, dia ngomong, "Enggak, aku kambing."
Singkat cerita, akhirnya harimau yang dibesarkan oleh harimau beneran menyerah. Akhirnya dia masuk kembali ke hutan. Dan akhirnya dia jadi raja hutan. Sementara harimau yang dibesarkan kambing, sampai akhir hidupnya, dia tetap jadi kambing. Dia tidak pernah jadi penguasa. Dia tetap jadi kambing. Siapa yang salah, saudara? Kodrat Anda dan saya itu lebih dari pemenang. Kodrat Anda dan saya diciptakan sama Allah untuk jadi penguasa. Di setiap pekerjaan yang kamu tangani, Allah kepingin kamu jadi penguasa di situ.